List tokoh pendukung Habib di Indonesia. 1. Wah. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti Habaib, ente juga sesat. 2. Uwas. Habaib, ente juga sesat. 3. Buya Yahya. Maka amannya bumi tergantung amannya Habaib seluruh Indonesia. Kalau Habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. 4. Isrus Ramli. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti Habaib, ente juga sesat. Lutfi Basori, Ajir, Faris. Terus tambahin Gus Wafi, mirisnya UA memasukkan pemahamannya ke Ormas Muhammadiyah. Miftah Ambyar sama Menak. Kalau Pak Taim nggak bisa dihandingkan. Taim jelas bukan siapa-siapa, hanya orang awam yang beruntung. Bubarkan Robito Alawiyah. Uwah dan Uwas sekarang dah sangat menjaga jarak dengan para kabib. Enggak kah? Enggak gitu juga ya. Ya gak tahu sekarang ini. Padahal dulu Habib Adi Hidayat sudah dicium-cium keningnya oleh para Habib lainnya. Didampingi oleh Habib yang menyatakan pesawat mundur. Niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku mun ngeten. Nek Ahmad Assegaf ora wali, pesawate rak balik. Betul, Mbak. Subhanallah, Pak. Saksi ini kata, Pak. Pesawat niku mundur, Pak. Enggak tahu kerungu tuh cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu. Niki pesawatnya mundur, Pak. Sama apa lagi? Allah izin. Dan Allah setiap mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub, ngabari dulu kan begitu. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Untuk menurunkan bala, menurunkan bencana, Allah izin kepada wali kutub. Nah, kutubnya siapa? Pasti dari Habib. Kalau bukan dari Habib, dari siapa lagi walinya? Gak mungkin loh, dari kiai-kiai, gak mungkin. Pasti Habib. Intinya yang jadi pemegang dunia tuh ya Habib. Saya selalu kalau doa saya bawa Habib Zain, Habib Umar. Karena dua sosok manusia ini yang sekarang ini yang memegang dunia. Dua sosok ulama besar, Habib Zain bin Ibrahim Bazmir, kemudian Habib Umar bin Muhammad bin Sanad. Saya mendapatkan cerita ini dari satu orang aulia. Dia katakan dunia ini ya dipegang oleh dua orang ini. Yang satu di Madinah nggak mau keluar-keluar, wah yang satu berdakwah keluar. Bagi-bagi tugas. Subhanallah ya. Yang satu yuhibbul khumul. Ya, yang satu ini Syekh Abu Bakar bin Salim, ma'ruf. Bahkan di sini teman-teman, nama-nama yang tadi disebutkan, mereka itu kata netizen layak untuk ikut Habib pulang ke Yaman. Karena pembelaannya sudah sangat luar biasa mereka ini, terutama kepada Habib Rizik Syihab. Mereka pembelaannya sangat luar biasa sudah. Jadi buat apa mereka bertahan di Indonesia? Jadi kalau mereka sebenarnya pindah ke Yaman, itu sangat luar biasa. Karena di Yaman mereka akan rajin minta hajat di kuburan Habib siapa tuh? Habib Alwi Al-Haddad. Karena di kuburan itulah paling mujarab. 70 hajat bisa terkabul loh. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Diam! Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu. Punya persoalan. Nih, muhibbin nih punya persoalan, punya hutang, punya ini, punya itu. Tinggal datang ke kuburannya Habib, selesai urusan. Semua persoalan akan selesai di kuburannya Habib. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti Habaib, ente juga sesat. Kalau di Indonesia, nggak ada kuburan sehebat itu, teman-teman. Mentok-mentok kuburan yang didoktrin oleh Habib Hanif Alatos itu bisa mengabulkan satu hajat cuma. Ada satu cerita. Di Jakarta ada makom. Ada makom. Namanya Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Siapapun yang ke Jakarta, itu pakunya Jakarta. Paku, teman-teman, paku. Para habaib, para aulia, para salihin, para kiai di Jakarta. Kalau ziarah pertama kali Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Makom mujarrab. Mujarab. Di dalam kitab Tajul A'ras dari Habib Ali bin Hussein Al-Attas, di situ disebutkan bahwasanya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang ini luar biasa, saudara. Beliau makamnya luar biasa dan terkenal kuburannya mujarab untuk doa qabulul hajat. Qabul hajat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak kurang masih. Harus ke Yaman. Kalau di Yaman, kuburannya bisa kabulkan 70 hajat. Kurang hebat bagaimana? Nah, ini sebenarnya kesempatan emas. Mumpung disindir sama Pak Prabowo, ya.
Mumpung disindir tuh sama Pak Prabowo. Silahkan kalau mau pulang ke Yaman, pergi ke Yaman. Agar apa? Agar Indonesia ini tenang. Tenang dari kegaduhan para Ba'alawi. Harry Pras selama ini kan gaduh sama Ba'alawi saja. Saya punya banyak teman NU sebenarnya. Tapi mereka tidak pro kepada Habib. Tidak pro kepada Habib karena apa? Rata-rata ajaran yang sekarang ini banyak aneh-aneh ya dari Habib. Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Mau ngelak kalian? Pesawat mundur, rantai emas turun dari langit, ditanya di kuburan man Rabbukah, Habib Abdullah Al-Haddad. Mereka pergi ke kuburan, minta hajat di sana. Habib Muhsin Idi hajatina. Siapa Habib Muhsin ini? Kok sok yes disebut-sebut namanya untuk mengabulkan hajat? Siapa Habib Muhsin? Siapa Habib Muhsin ini? Memang sangat pantas tuh nama-nama tadi tuh. Orang-orang yang disebutkan netizen tadi. Untuk apa? Ikut hijrah ke Yaman kalau perlu. Di Yaman mereka akan makmur. Di Yaman mereka akan terus hidup sejahtera. Kenapa? Ketika ada problematika apapun, datang kuburan selesai. Ada masalah lagi, datang kuburan selesai. Bahkan perang pun, kalau Yaman perang, mereka tidak butuh lagi tank, pesawat tempur, senapan, apa, gak perlu. Habib-habib ini ketika perang, kan di Yaman lagi perang tuh. Syiah Houthi di Yaman kan lagi bikin gaduh di sana. Bermusuhan terus, perang-perang terus. Nah, Habib kalau ke Yaman bisa jadi pahlawan mereka. Tinggal datang ke kuburannya Habib Alwi Al-Haddad, minta di sana punya problem nih, Yaman punya problem. Doa di sana yang paling manjur Habib Umar bin Hafiz. Yang paling manjur itu datang kuburannya. Siapa namanya? Alwi Al-Haddad, minta di sana. Alwi Al-Haddad, nih Yaman lagi diperangi sama Houthi, Syiah Houthi. Selesaikan dong permasalahan. Bisa selesai teman-teman. Gak perlu ada tank nih. Gak butuh senjata. Butuh kuburan. Habib ini kalau ada masalah, gak butuh apa-apa. Butuh kuburan cuma. Datang kuburan, selesai segala persoalan. Punya hajat perang, datang kuburan, selesai perangnya. Tapi sayangnya cuma omongan besar saja. Nipu saja sampai bawa Nabi itu. Nama Nabi dibawa-bawa untuk nipu orang. Oh itu kan oknum Mas Heri. Dikira di kitab mereka gak ada. Dikira pemahaman itu muncul dari pikiran satu orang itu. Oh enggak, dari buku. Buku para Habib. Karena yang menyatakan bukan satu Habib, ada dua Habib. Habib yang satu 70 hajat yang tadi itu videonya. Habib yang lain 40 hajat. Di mimpi Rasulullah SAW ketika di mimpi mengatakan bahwasanya, wahai fulan, apakah kamu nggak tahu ziarah cucuku Abdullah bin Ali Al-Haddad tugdo arba'ina 40 hajat kamu kalau kamu ziarah Allah akan. Begitu katanya. Apa iya ini oknum? Oh enggak, memang ada di buku mereka. Tanpa buku, kan mereka ini sih paling baca kitab. Kalau ketika berbicara dengan Harry Pras, mereka ini sih paling baca kitab, teman-teman. Harry Pras sudah sampai mana baca kitabnya? Sudah baca kitab ini belum? Ujung-ujungnya halu. Ujung-ujungnya nipu oknumnya. Oknum apa oknum? Ya Allah, ya Allah. Ya, saya tidak menyalahkan netizen lah. Ya memang, kalau kita berbicara masalah seperti ini, akan pelik teman-teman. Karena Habib ini sudah merintis di Indonesia, sudah sangat-sangat lama mengajarkan fahamnya, sampai-sampai mereka ini di Indonesia dijadikan tokoh yang paling sakral. Selain cucu Nabi, paling banyak walinya, paling banyak keramatnya, paling banyak kuburan saktinya. Bahkan nama marga mereka Al-Attos dijadikan rotib Al-Attos, rotib Al-Haddad. Membaca itu bisa mengabulkan hajat. Dibaca sekian kali, terkabul hajat kalian. Apapun hajat kalian terkabul. Barang siapa yang membaca rotib Al-Attos 41 kali, maka Allah akan kabulkan hajatnya apapun hajatnya itu, kata ulama tersebut. Kira-kira jelas? Kenapa? Hanya sekedar ucapan nggak bisa terbukti. Coba misalkan memang bisa terbukti tuh, membaca 41 kali. Siapa? Saya tantang nih para Habib. Habib yang paling berkeramat di Indonesia, paling sakti, diyakini paling wali, baca rotib 41 hajat, minta melalui rotib itu, Harry Pras disambar petir hari itu juga. Gak bakal mereka. Kenapa? Cuma nipu. Gak mau dijuluki nipu. Pembuktian. Mau siapa? Hanif Al-Attos. Hanif Al-Attos merasa mampu membaca rotib itu 41 kali. Bisa, yakin. Dengan rotibnya akan dikabulkan doanya. Apapun hajatnya. Kalau yakin, monggo. Kalau yakin, monggo. Buktikan. Pembuktian. Aduh teman-teman. Ya itulah tipu daya. Jadi semoga nama-nama yang tadi itu, Habib Adi Hidayat, Habib Abdul Somad, Habib Buya Yahya, Habib Idrus Ramli, dan Habib-Habib lainnya mau untuk melakukan pembuktian lah, baca rotib, minimal baca rotib. Aduh ya Allah, rotib Al-Haddad 41 kali, apapun hajat pasti terkabul.